Kenapa Bang Mona ikut-ikutan masuk penjara? Bis, Bang Mono nggak tahu lagi caranya gimana supaya bisa masuk penjara dan bisa ketemu sama papa kalian. Mungkin ini cuma satu-satunya cara supaya Bang Mono bisa ketemu sama papa kalian. Makanya kalian jangan nangis ya. Ya. Ipul! Ani! Tunggu! Lu berdua ngeliat Marsha sama Vika nggak? Mereka belum pulang-pulang juga ke rumahnya. Tadi gue sama Ani ngeliat mereka berdua sama laki-laki yang suka gini-gini. Oh, Bang Mono? Iya kali, tapi mereka dibawa sama polisi. Permisi, Pak. Loh, kamu itu yang suka nyopet dulu kan? Masih nyopet nggak sekarang? Enggak, Pak. Saya mau udah insaf. Saya nggak nyopet lagi kok. Swear deh. Terus, mau ngapain kamu kesini? Begini, Pak. Saya mau nanya soal dua cewek bareng cowok yang suka kayak gini-gini, Pak. Gitu-gitu. Iya. Tadi mereka sudah dibawa pergi, dikembalikan ke tempat mereka diambil. Di jalanan dekat bundaran. Oh, di situ. Yaudah, terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Doa terlebih ibu. Oh, ibu. Marsha, Vika, Bapak! 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 kalian kemana aja? Hah? Bapak sama ibu khawatir. Yuk kita pulang yuk. Tunggu, bapak ini siapanya mereka? Saya bapaknya mereka, Pak.
Dan anak-anak ini sudah saya angkat jadi anak saya. Saya punya bukti surat-suratnya, Pak. Baiklah, saya percaya. Tapi lain kali ya, Pak. Tolong jaga anak-anak Bapak dengan baik. Kalau tidak, mereka akan saya bawa ke panti penitipan anak-anak jalanan. Mengerti, Pak? Baik, Pak. Baiklah, kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Besok aku akan lakukan apa saja untuk membuat anak-anak itu menderita. Tapi malam ini, aku harap anak-anak itu pulang. Karena kalau tidak, pasti Joko akan ngadu sama bapak soal perlakuanku selama ini terhadap anak-anak. Bagaimana ya? Joko, kita punya berita terbaik buat lo. Iya, Jok. Tadi gue sama Ipul sempat ngeliat kalau Marsha dan Vika udah dibawa bapak pemulung yang waktu itu kita ngantar Rizky. Oh, alhamdulillah. Kalau gitu, syukur deh. Aku tahu, pasti itu Pak Akbar. Aku yakin. Ya. Itu mereka. Untung mereka pulang. Sekarang Joko nggak akan bisa macam-macam denganku. Tapi itu bukan berarti aku mau menerima anak-anak bandel itu di sini. Marsha sama Vika cuci kaki tidur ya. Oh, akhirnya kalian pulang juga ya? Hah? Kemana aja sih? Bikin orang tua khawatir aja. Sudah toh, Bu, Mbok jangan dimarahi. Kasihan mereka, dia ini kan capek. Rizky, maafin kakak ya. Hari ini kakak nggak bisa gendong kamu. Marsha, Vika, sana istirahat dulu. Bapak juga mau istirahat. Marsha! Joko, Pak, Marsha mau keluar dulu sebentar, Pak. Sya, sebenarnya ada apa sih? Kamu kemana aja seharian ini? Hah? Kemarin Vika nggak sengaja nemuin berita soal Papa. Di koran itu disebutin kalau Papa udah dipindahin ke penjara pusat. Terus Bang Mono tadi udah bantuin kita untuk nyari Papa. Terus gimana? Udah ketemu belum? Belum, Jok. Tapi Bang Mono sih udah janji sama kita kalau dia akan nemuin Papa. Itu sebabnya dia sampai bela-belain untuk masuk penjara. Ternyata mereka ini sebenarnya anak-anak orang kaya. Dan foto ini papa mereka. Berarti selama ini
anak-anak ini telah bohong. Mereka nggak pernah bilang kalau papa mereka masih hidup dan sekarang di penjara. Aku harus cari tahu tentang orang ini. Walaupun dia di penjara, di sini disebutkan bahwa orang ini adalah orang kaya. Siapa tahu aku bisa mendapatkan uang yang banyak dari dia. Allahu Akbar, Loh, Bapak mau kemana? Bangunin anak-anak. Vika kan harus sekolah. Takut dia terlambat. Kan ada aku, Pak. Biar Vika aku yang bangunin. Bapak langsung aja ke masjid. Ntar ketinggalan berjamaahnya, ya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizky udah bangun? Hah? Marsha? Marsha? Bangun sayang. Bangun yuk. Maaf, Bu. Marsha kepulesan tidurnya. Jangan dibangunin. Biarin Vika tidur sebentar lagi. Pasti dia kecapean tadi malam, ya kan? Nanti kalau mau berangkat sekolah, baru dibangunin. Loh, kok bengong? Kalau Marsha masih ngantuk, Marsha tidur aja. Ibu cuma mau tanya di mana seragamnya Vika. Biar ibu setrika. Ya? Oh, sayang, kenapa? Hah? Ini, Bu. Terima kasih ya. Vika juga sudah bangun. Nanti sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Dan jangan lupa bawa bekal buat makan siang biar nggak kelaparan di sekolah, ya. Ya udah, ibu setrikain dulu. Ibu Nani kenapa ya? Kok jadi baik kayak gitu sih? Ini pasti cuma mimpi. Aduh, sakit. Kamu nggak mimpi, Fik? Kakak juga heran. Kenapa ya Ibu Nani bisa baik kayak gitu? Seragamnya udah ibu setrika. Sekarang kamu mandi ya? Iya, Bu. Aduh, sini. Udah, sini sayang. Mulai sekarang, biar ibu yang jagain Rizky ya. Halo sayang. Cukup. Haus ya? Sini, ambilin itunya, minumnya. Oh, sayang jangan nangis ya, haus ya. Oh, sayang. Ya udah Marsha, kamu sekarang antar Vika ke sekolah ya. Ya udah buruan. Ntar telat lagi. Biar Rizky ibu yang jaga. Yuk. Oh, jangan nangis ya sayangnya. Oh, sayang. Ini, yuk minum. Masih bingung loh, Fik, sama Ibu. Kenapa ya tiba-tiba tuh Ibu baik sama kita? Pasti ada yang aneh. Menurut kamu gimana, Fik? Aduh, Vika sih.
itu karena Ibu Peri yang ada di tekunya Bang Mono. Dia udah nyihir ibu biar baik. Vika kan udah pernah bilang sama Bu Peri kalau Ibu Nani itu jahat sama kita. Nggak mungkin, Fik. Mungkin ini buktinya. Joko? Gue udah denger apa yang lo berdua omongin tadi. Kayak nggak mungkin deh orang jahat kayak Bu Nani itu bisa berubah. Tapi tadi pagi Ibu Nani bener-bener baik sama kita. Iya kan, Kak? Iya. Tapi Jok, kamu nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Karena itu nggak baik. Sya, Fik, gue kasih tahu ya. Bu Nani lagi ngerencanain sesuatu. Ya, gue cuma ngingetin aja. Kalian mesti hati-hati deh. Aku mau lihat reaksinya Marsha setelah lihat gambar ini. Sya, kalau Ibu Nani masih jahatin lo lagi, lo bilang sama gue ya, biar gue kasih pelajaran tuh orang, biar dia kapok. Sya, gue punya permen buat lo, mau nggak? Nih, ya, nih. Wih, iya deh, kali ini gue serius deh. Nih. Hah? Beneran nih nggak mau? Nah, sekarang siapa yang duluan ambil permen itu, dia yang dapat. Gimana? Oke? Oke. Siap. 1, 2, 3. Buat! Wih! Sya! Lo kenapa, Sya? Sya! Maaf ya, Jok. Kamu kalah. Iya, nggak apa-apa. Lagian, itu juga buat kamu kok. Gue nggak nyangka, ternyata lo kepengen banget permennya. Loh, kok nggak dimakan? Permen ini buat Vika karena dia suka banget sama permen. Rizky. Siapa tuh, Sa? Coba Ibu lihat. Kamu tahu siapa orang ini? Ya sudah, kalau ini bukan punya Marsha, Ibu buang aja ya, biar nggak nyampah. Ibu simpenin karena Ibu pikir ini penting buat Marsha. Ya, daripada bikin kotor, mendingan dibakar aja. Jangan, Bu. Jangan. Oh, sakit. Aduh, sakit. Aduh, Marsha. Tangan kamu sampai merah begini. Ayo cepat. Buruan direndam sama air. Ayo cepat. Sekarang ceritain siapa orang yang dalam foto ini. Siapa? Ayo jawab, siapa? Dasar anak pembawa sial kamu. Sekarang ceritain, siapa orang yang dalam foto ini? Ngaku! Aduh, Marsha.
Ya ampun kamu sayang. Makanya hati-hati dong. Tuh kan, sampai kebakar seperti ini. Ada apa toh, Bu? Sakit, Pak. Pak sakit. Masya Allah, kok tanganmu kok jadi begini? Bapak obatin dulu. Aduh. Anak-anak, minggu besok kita akan piknik ke kebun teh di puncak. Tenang. Dengarkan ibu baik-baik. Nanti pulang sekolah, kalian bilang pada orang tua kalian bahwa kita akan pergi piknik ke kebun teh. Dan untuk itu, kalian harus membayar 50.000. Semua harus ikut ya. Bu, saya nggak bisa ikut. Loh, kenapa, Fik? Soalnya kakak saya ulang tahun minggu besok. Kita mau pergi ke kebun binatang. Dasar anak tukang ngibul. Pakai bilang kakaknya ulang tahun lah, ke kebun binatang lah. Tahu gembel kayak kamu mana bisa pergi ke sana buat makan air susah. Tika pergi ke kebun binatang karena dia tinggal emang di sana. Jangan ngomong sembarangan ya. Aduh, jangan diem aja dong, bantuin nih. Aduh sakit. Makanya jangan belagu, dasar anak pemulung. Rasain lo. Ayo cabut. Ya, apapun yang terjadi, lu jangan bilang ke Ibu Nani soal papa lo. Gua tahu orang jahat kayak Ibu Nani itu nggak bakal tinggal diam. Begitu dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, dia pasti akan cari tahu di mana alamat ibu tiri lo, dan dia akan ngancam ibu tiri lo supaya dapat uang. Ujung-ujungnya lo bertiga bakal balik lagi ke ibu tiri lo. Sya, lo juga mesti ingetin tuh ke Vika supaya nggak bocorin soal ini. Iya, aku ngerti. Vika? Vik, kamu kenapa? Kaki Vika sakit, Kak. Yuk. Ya ampun, kok bisa kayak gitu sih? Aduh, Kak, sakit. Jangan kencang-kencang. Iya, ini Kakak juga pelan-pelan. Ini permen buat kamu, supaya kamu nggak sakit lagi. Makasih ya, Kak. Sebenarnya ada apa sih, Fik? Kok bisa sampai berdarah kayak gitu? Mulai besok, Vika nggak mau pergi ke sekolah lagi. Vika malu. Semua teman-teman Vika ada mau pergi piknik. Tapi karena Vika nggak punya uang, Vika bohong sama mereka. Vika bilang Romachi ulang tahun dan kita semua mau pergi ke kebun binatang. Tapi mereka malah ngeledek Vika. Padahal Vika pengen banget pergi piknik. Lo nggak usah khawatir. Lo pasti bakal piknik. Gue jamin deh. Emangnya disuruh bayar berapa sih, Fik? 50.000. Fik, ini semua juga salah kamu. Karena kamu udah bohong sama mereka. Kenapa sih kamu nggak jujur aja sama mereka? Kalau kamu nggak pergi piknik karena kamu nggak punya uang. Kamu nggak perlu malu, Fik, untuk jadi orang miskin. Mulai sekarang, kamu harus berhenti berpura-pura. Ngerti?
Gak usah sedih, Fik. Kita pulang yuk. Fik, lu jangan nangis terus. Gue janji, gue bakal dapetin duitnya. Dan Kak Joko yakin kalau besok Vika bisa ikut piknik hari Minggu besok. Benar. Swear. Tapi ini cuma urusan kita berdua ya. Jangan kasih tahu sama Kak Marsya. Ya. Makasih ya, Jok. Kalau Marsya nggak mau ngaku, mendingan aku tanya sama Vika aja. Siapa tahu dia mau cerita yang sebenarnya. Vika mau coklat nggak? Mau nggak? Tapi jawab dulu, siapa ini? Kasih dulu coklat yang tadi. Nih. Nah, sekarang jawab. Siapa ini? Ibu gimana sih? Ibu nggak bisa baca tulisan ini ya? Di atas gambarnya kan ada tulisannya. Vika aja yang baru sekolah udah bisa baca. Dia adalah pengusaha. Kurang ajar kamu ya. Ngeledek kamu ya. Awas kamu. Vika! 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 Hei! Vika! Berhenti! Jangan lari kamu! Vika! Vika! Vika, tunggu! Kurang ajar kamu ya. Udah makan coklatku. Berani-beraninya kamu ngejain aku. Awas kamu ketangkap ya. Aku habisin kamu. Joko, tolong Jok. Kenapa kamu lari-larian? Itu, Bu Nani ngejar-ngejar Vika. Coba kamu tenang. Coba kamu cerita dari awal. Biar jelas. Ini loh, Ibu Nani nanya ke Vika, gambar siapa yang ada di koran? Vika jawabnya, yang Kak Marsya suruh. Ibu Nani kesal. Vika dikejar. Kak Joko ngerti. Nah, sekarang biar Kak Joko yang ngurus. Sini sepatunya, sini. Kak Joko mau ngapain? Oh, ada deh. Pokoknya ada lah. Sekarang Vika lari ke sana, ya. Ya, cepet. Ayo cepet. Nyari siapa, Bu? Nyari Vika ya? Jangan sok tahu kamu. Tenang, Bu. Santai. Ibu pikir saya masih suka apa sama Marsya dan Vika? Maksud kamu apa? Ya, saya nggak suka aja tingkah laku mereka. Tinggal di gubuk, tingkah lakunya kayak orang kaya. Belagu banget kan? Keterlaluan banget deh. Ya, kalau saya boleh tahu, emangnya ada apa sih, Bu? Mereka ngerjain Ibu ya? Kamu nggak perlu tahu. Terserah sih. Saya sih tadinya mau nolongin Ibu. Saya tahu di mana Vika bersembunyi. Di mana? Tuh, di situ tuh. Sepatunya kelihatan kan? Tuh.
Ah. Tunggu, Bu. Vika pasti marah kalau dia tahu saya yang ngasih tahu tempat persembunyiannya. Jadi mendingan saya pergi dulu ya sebelum ibu ke sana, ya? Hah? Bodoh amat. Anak bandel. Kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku? Rasain ini. Pelan-pelannya sakit. Iya, ini juga pelan-pelan. Tahan ya, Bu. Biar nggak makin bengkak. Untung ada Vika sama Marsha yang cepat manggil orang-orang untuk nyelamatin kamu, Bu. Kalau enggak, pasti kamu sudah mati disengat lebah-lebah itu. Bu, kamu mesti berterima kasih sama anak-anak itu. Fik, kayaknya ibu marah banget deh sama kamu. Emangnya kamu ngelakuin apa sih? Enggak, Vika nggak ngelakuin apa-apa. Dasar anak-anak bandel. Lihat aja, aku bakal ngebalas semua perbuatan kalian. Kalian tunggu aja tanggal mainnya. Dong. Vika, dari mana kamu dapetin uang ini? Jawab. Dari mana? Kak Marsha jangan marah ya. Joko yang ngasih uang itu. Apa? Joko? Iya, Kak. Sekarang balikin uang itu. Vika mau pergi piknik. Enggak, kamu nggak boleh pakai uang ini. Kak Marsha jahat. Vika benci sama Kak Marsha. Vika benci. Marsha? Ada apa? Nih, ambil. Aku nggak suka kamu ngasih duit itu ke Vika. Kami nggak butuh uang hasil nyopet. Marsha! Sya! Sya! Tunggu, Sya! Marsha! Tunggu! Sya! Lo pikir lo tuh siapa sih? Sebelagu pakai nolak uang ini segala. Ya jelas lah aku tolak. Itu kan uang hasil nyuri atau nyopet, iya kan? Iya, gua tahu. Gua akuin. Duit ini emang dari hasil nyopet. Orang itu emang pantas gue copet, ya. Dia orang kaya. Dan bagi dia, duit ini nggak ada artinya. Terserah apapun alasan kamu. Yang jelas, aku dan adikku nggak mau ngambil uang haram kayak gitu. Tapi, Sya, gue cuma pengen ngeliat lo dan adik-adik lo bahagia. Itu doang. Jok, dengerin. Kamu harus tahu satu hal. Kebahagiaan itu nggak bisa dibeli pakai uang, tapi pakai perasaan. Dan Vika belum ngerti hal kayak gitu.
Iya, gue tahu, Sya. Tapi kan, udah deh, sekarang gini. Meskipun kita orang miskin, tapi kita nggak boleh kan ngambil punya orang. Iya kan? Marsha! Vika, kakak mau... Kak, tolong jangan gangguin Vika. Kak Marsha nggak lihat apa Vika lagi belajar. Vika, kamu tenang aja. Kamu bakal pergi piknik. Kakak akan cari pekerjaan untuk dapetin uang. Ya, Vik? Au, perih. Air. Ya ampun, apa-apaan ini? Dasar anak nggak bisa kerja. Bukan kerja yang bener, malah numpang cabai yang udah diulek. Bu, saya nggak sengaja, Bu. Bu, tolong ambil air, Bu. Apa? Udah lu bikin rugi gua? Seenak-enaknya lu nyuruh-nyuruh gua ya? Bu, maaf Bu, saya nggak sengaja, Bu. Tolongin ambil air, Anak bodoh. Bu. Udah, cepet. Pergi. Tuh, Bu, tolong, Pergi. Bu. Berapa, Dek? Saya kasih Bapak. Berapa aja, Pak? Makasih, Pak. Iya. Tolong! Tolong! Mataku perih! Tolong! Marsha! Tolong! Marsha, lu kenapa? Ayo ikut gue, ayo! Marsha. Marsha, lu kenapa sih matanya? Mataku perih, Jok. Bang, Oh iya. pinjam ya, Bang. Iya, ya. Nih. Sya, kok lu masih sedih sih? Emangnya perih banget ya? Aku sedih bukan karena masih perih, tapi aku sedih karena aku kehilangan kesempatan buat nyari uang, nggak dapet uang. Aduh, kok bisa gitu sih? Ini semua gara-gara aku numpain cabe di tempat aku kerja. Terus pemilik toko itu gak mau ngasih aku upah. Tapi lo tenang aja. Sekarang gue udah punya duit kok. Nih, ambil. Ayolah, lu tenang aja. Ini duit halal kok, bukan dari hasil nyopet lagi. Nih. Di sini tempat gue cari duit sekarang. Sekarang gue jadi tukang semir sepatu, Sa. Kalau nggak percaya, tuh lihat. Itu kotak semirnya. Gue sendiri loh yang buat. Sya, kok lu sedih lagi sih? Emangnya gue salah lagi ya? Hah? Iya? Enggak, Jok. Aku cuma seneng aja karena kamu udah bisa kerja halal. Makasih ya, Jok. Ya, sama-sama. Ya ampun. Cewek itu emang susah dimengerti ya.
Mana sih tuh anak? Dipanggil gak nyaut-nyaut. Marsha! Seenaknya aja ninggalin kerjaan. Dari mana ya Marsha mendapatkan uang sebanyak ini? Vika, cepat ke sini. Ayo cepat. Ayo, cepetan. Cepet, Vik. Kamu jangan marah lagi ya sama kakak. Kakak udah dapetin uang untuk kamu pergi piknik besok. Beneran, Kak? Makasih ya, Kak. Vika seneng banget. Vika sayang sama kakak. Kakak juga sayang sama kamu. Yuk kita pulang. Asyik, kakak jadi pergi piknik. Nih, Vik, duitnya. Bagus ya. Bapak nggak nyangka kalau kalian benar-benar jadi pencuri.